bihim malaikah faqala ya malaikati majaza'u Jibril wa fi amalah qalu rabbana jaza'uhu ay waffa ajrahu qala malaikati abidi wa imai qadaw faridati alaihim summa kharaju yu'ajjuna ila du'a wa izzati wa jalali wa karami wa uluwi wa irtifa'i makani la ujibannahum fayaqulu ji'u faqad ghafartu lakum wa baddaltu lakum sayyi'atikum hasanatin qala fayarji'una maghfurar lahum. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada malam Lailatul Qadar malaikat Jibril alaihissalam turun ke dunia dengan sekumpulan malaikat-malaikat lainnya, lalu berdoa memohonkan rahmat untuk setiap hamba Allah yang sedang berdiri sholat, malam atau duduk sambil berzikir kepada Allah. Kemudian pada hari Idul Fitri Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat, lalu berfirman, wahai malaikat-malaikatku, apakah ganjaran bagi orang yang telah menyempurnakan pekerjaannya? Mereka menjawab, wahai Allah, sepatutnya lah ganjaran yang penuh diberikan kepada mereka. Maka Allah SWT menjawab, wahai malaikat-malaikatku, sesungguhnya hamba-hambaku ini, laki-laki dan wanita, telah menyempurnakan kewajiban yang diberikan ke atas mereka. Kemudian mereka pun keluar menuju lapangan tempat sholat Idul Fitri dan meninggikan suara untuk berdoa kepadaku. Aku bersumpah demi kemuliaanku, kemegahanku, kehormatanku, ketinggianku dan kedudukanku yang tertinggi, pasti aku akan mengabulkan doa orang-orang ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada manusia, kembalilah kamu sekalian, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian dan menggantikan keburukan-keburukan kalian dengan kebaikan hasanah. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang itu pun kembali dengan memperoleh ampunan atas dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada malam Lailatul Qadar malaikat Jibril alaihissalam turun ke dunia dengan sekumpulan malaikat-malaikat lainnya, lalu berdoa memohonkan rahmat untuk setiap hamba Allah yang sedang berdiri sholat malam atau duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari Idul Fitri Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat, lalu berfirman, wahai malaikat-malaikatku, apakah ganjaran bagi orang yang telah menyempurnakan pekerjaannya? Mereka menjawab, wahai Allah, sepatutnya lah ganjaran yang penuh diberikan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai malaikat-malaikatku, sesungguhnya hamba-hambaku ini, laki-laki dan wanita, telah menyempurnakan kewajiban yang diberikan atas mereka. Kemudian mereka pun keluar menuju ke lapangan tempat sholat Idul Fitri dan meninggikan suara untuk berdoa kepadaku. Aku bersumpah demi kemuliaanku, kemegahanku, kehormatanku, ketinggianku dan kedudukanku yang tertinggi, pasti aku akan mengabulkan doa orang-orang ini. Kemudian Allah SWT berfirman kepada manusia, kembalilah kamu sekalian, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian dan menggantikan keburukan-keburukan kalian dengan kebaikan hasanah. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang itu pun kembali dengan memperoleh ampunan atas dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Baihaqi dan kitab Syu'abul Iman. Kedatangan Jibril alaihissalam bersama para malaikat juga telah disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, dan banyak sekali keterangan mengenai hal itu dalam berbagai hadis. Secara terperinci hal ini akan diterangkan dalam hadis-hadis pada bab terakhir, bahwa Jibril alaihissalam menyuruh kepada seluruh malaikat, pergilah kalian ke rumah setiap orang-orang yang berzikir dan sibuk beribadah, serta bersalamanlah kalian dengan mereka. Dalam kitab Ghaliyatul Mawa'iz, Syekh Abdul Qadir Jailani telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitabnya Gunyah, bahwa para malaikat dengan perintah Jibril alaihissalam menyebar ke semua arah. Maka tidaklah di setiap rumah, hutan yang besar ataupun yang kecil, atau kapal laut yang di dalamnya terdapat orang yang beriman, melainkan para malaikat itu mendatanginya
untuk bersalaman dengannya. Namun mereka tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing, babi, atau orang yang sedang junub berhala besar, orang yang berbuat haram, atau gambar-gambar makhluk yang ada di rumah. Banyak sekali rumah orang Islam yang dipenuhi oleh gambar-gambar makhluk hidup semata-mata untuk menghiasnya, hingga mereka terhalang dari nikmat dan rahmat Allah yang begitu besar karena perbuatan-perbuatan tersebut. Namun perbuatannya itu menyebabkan terhalangnya malaikat rahmat masuk ke dalam rumahnya, hingga seluruh anggota rumah itu juga terhalang dari mendapatkan rahmat tersebut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharru lailatal qadri fil witri minal ashril wa akhir min Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Mishkat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Menurut sebagian besar ulama, 10 malam terakhir itu dimulai dari pada malam yang ke-21, dan secara umum itu terdiri dari 29 hari atau 30 hari sesuai dengan perhitungan dalam hadis di atas. Maka pencarian Lailatul Qadar hendaknya dimulai pada malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Jika satu bulan terdiri dari 29 hari, maka inilah yang disebut dengan 10 hari terakhir. Namun Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkataan asyra yang digunakan dalam hadis ini maksudnya adalah 10. Jadi bila bulan Ramadan berjumlah 30 hari, maka hitungan Lailatul Qadar itu seperti tadi. Tapi jika bulan itu berjumlah 29 hari, maka 10 hari yang terakhir itu dimulai pada malam yang ke-20. Dengan demikian, yang disebut malam-malam ganjil itu adalah pada malam ke-20, 22, 24, 26 dan 28. Tetapi semuanya menyetujui bahwa ketika Rasulullah SAW mencari Lailatul Qadar, beliau beriktikaf dimulai pada malam yang ke-21 Ramadan. Berdasarkan hal ini, para ulama berpendapat bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadar itu ada di dalam malam yang ganjil yang lebih sesuai. Walaupun ada kemungkinan di malam-malam yang lainnya juga. Sedangkan didapatinya Lailatul Qadar berdasarkan dua pendapat di atas akan mungkin bila kita setiap malam terus berjaga-jaga dari malam yang ke-20 hingga malam Idul Fitri dan terus berpikir untuk memperoleh Lailatul Qadar. 10 atau 11 hari bukanlah sesuatu yang sulit bagi orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar dan mengharapkan pahala di dalamnya. Insya Allah ini mulia apa yang kita baca menjadikan ikhtiar kita untuk mengamalkan dan menyampaikan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Allahumma